Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus, hanya karena kasih anugerah Tuhan, sehingga di tengah kondisi pandemi corona ini, kita tetap berkesempatan beribadah walaupun secara online. Kebaktian online hari ini, Minggu tanggal 12 April 2020, adalah kebaktian Paskah dengan tema mengalami kebangkitan dan mewartakannya. Kebaktian dilayani oleh Penatua Mario Gunawan. Majelis Jemaat beserta Jemaat GKI Kediri menyampaikan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Informasi program diakonia. Melihat keadaan perekonomian saat ini, ada beberapa saudara kita yang perlu mendapat perhatian untuk dibantu. Majelis Jemaat berjejaring dengan Komisi Kespel mengadakan program diakonia GKI Kediri, yaitu memberi bantuan berupa sembako. Tahap 1 telah dilaksanakan pada tanggal 4 dan tanggal 8 April. Dengan jumlah penerima bantuan yaitu 79 orang. Kemudian untuk tahap 2 akan dilaksanakan pada bulan Mei. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu untuk ikut serta berpartisipasi, bisa memberikan persembahan dalam bentuk uang ataupun bentuk barang. Untuk daftar barang bantuan, kita bisa melihat di e-warta. Celengan berbagi berkat. Celengan untuk acara berbagi berkat dalam rangka Paskah bisa dikumpulkan kembali pada hari ini tanggal 12 April 2020 melalui Majelis Pendamping Wilayah masing-masing. Selanjutnya adalah berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga pada hari Kamis tanggal 9 April 2020, Bapak Tan Kong Sun, yaitu kakek dari Bapak Ferry Irawan, wilayah Nasaret. Kebaktian pemberangkatan dilaksanakan pada hari Minggu 12 April 2020, dilayani oleh Penatua Mario Gunawan. Majelis Jemaat beserta seluruh Jemaat GKI Kediri menyampaikan turut berduka cita kiranya Tuhan Yesus yang akan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Kita akan masuk pada kebaktian. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh. Jemaat diundang untuk berdiri. Fajar terang telah merekah, terangnya meneguhkan dan membakar jiwa, membuat sukacita meluap, melenyapkan segala kegentaran dan keputusasaan, ganti keberanian menghadapi kemelut hidup. Mari bersorak bagi Kristus yang hidup selama-lamanya. Kristus hidup, Kristus bangkit, haleluya. Ia menang, batu itu sudah terguling. Kristus hidup, Kristus bangkit, maut sudah dikalahkannya. Sang penebus berkuasa penuh, kuasa iblis patah menyerah. Kristus hidup, Kristus bangkit, Sang Juru Selamat telah menang. Nyanyilah, agungkanlah namanya, dan masyurkanlah kuasanya. Haleluya. Mari kita pujikan PKJ 2, mulia, mulia namanya. Mulia namanya.
selamanya. Demi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Ibadah Minggu Paskah perayaan kebangkitan Kristus Yesus ini berlangsung dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Putra Sang Penyelamat, Roh Kudus Sang Penghibur, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kini dan selamanya. Dipersilakan untuk duduk. Shalom saudara. Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan saudara tetap merasakan sukacita. Sekalipun kita ada dalam segala keterbatasan kita dalam merayakan Paskah, tapi biarlah Paskah tetap memberikan kita sukacita tersendiri di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Kita meyakini bahwa Kristus yang bangkit, Kristus yang menang itu adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Oleh sebab itulah sukacita kita terus berkobar karena kita mengimani Kristus yang hidup, Kristus yang bangkit, Kristus yang menang dari atas kuasa maut. Kita pujikan bersama dengan penuh sukacita, segala puji syukur kita mau bersorak haleluya. Kita puji nama Tuhan karena Kristus telah bangkit dan menang atas kuasa maut. Kita bertepuk tangan, kita bersukacita, pujikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. kita pujikan dengan lebih bersemangat, dengan penuh sukacita, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan,
sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sambil melambaikan tangan kita mau bersorak buat Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. kita yakin Tuhan Yesus bangkit dan Ia memberikan kemenangan kepada setiap kita. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, Sebab Dia hidup, Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari katakan esok, sebab Dia hidup. sebab Dia hidup. Ku tak gentar, Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. hidup jadi, Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. sekali lagi kita katakan, Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. kita bersyukur karena Tuhan telah bangkit dan menang untuk menyelamatkan kita semua. Mari Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu sejenak. Kita akan berdoa mengaku dosa dan kita akan bersyukur untuk karya salib yang menyelamatkan setiap kita yang percaya kepada Kristus Yesus. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak dan kita berdoa. Engkau yang mati, Engkau yang juga bangkit dari kematian. Itu menjadi bukti bahwa Engkau menang atas kuasa maut, ya Kristus. Kami bersyukur untuk karya yang indah bagi setiap kami. Karya yang luar biasa yang menyelamatkan setiap kami dan melayakkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kalau hari ini kami bersama merayakan Paskah, biarlah kami mengingat akan anugerah Kristus yang besar dalam kehidupan kami. Anugerah yang seharusnya memanggil setiap kami
untuk bertobat, meninggalkan kehidupan kami yang buruk, dan mulai mengambil komitmen untuk menjalani hidup yang lebih baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, mampukanlah kami supaya kematian dan kebangkitan Kristus memperbaharui hidup kami, sehingga setiap kami menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan di bawah kaki salib-Mu, kami menyadari keberdosaan kami menyadari kehinaan kami sebagai manusia. Dan di bawah kaki salib itulah kami beroleh pengampunan serta pengasihan yang daripada Allah. Kami percaya kepadamu, ya Anak Domba Golgota. Selamatkanlah kami, ampunilah dan kasihanilah kami. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Di salib-Mu ku sujud, miskin buta dan lemah. Yesus Kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, Anak Domba Golgota. Di salib-Mu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dengan penuh kerendahan hati, kita katakan dalam hidup yang cemara. Dalam hidup yang cemar, Kami merindukan Tuhanku, rindukan Tuhanku. dan kita mendengar suara Yesus. Yesus terdengar, Dosa kita diampuninya. hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, Anak Domba Golgota. Di salib-Mu ku sujud, diriku selamatkanlah. Hari ini kita memegang janji Tuhan bahwa dosa kita sudah diampuninya. Janji Tuhan ku pegang, ku rimba saudaranya. Ku bersujud beriman, bersalin bersamanya. Ku percaya padamu, Anak Domba Golgota. Di salib-Mu ku sujud, diriku selamatkan. Ku percaya padamu, Ku percaya padamu, Anak Domba Golgota. Di salib-Mu ku sujud, diriku selamatkanlah. Bapak, Ibu, dan Saudara diundang untuk berdiri. Kita meyakini bersama bahwa dosa setiap kita sudah diampuninya. Karena itu kita bisa hidup dalam perdamaian dengan Allah. Tapi hidup dalam perdamaian dengan yang juga memanggil dan mengutus setiap kita untuk hidup dalam perdamaian dengan sesama kita. Maka setiap kita yang hari ini dengan segala kerendahan hati mengaku dosa-dosa kita,
1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-11 dan 12 berkata demikian. Inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi setiap kita yang mengamini berita anugerah hari ini, kita merayakan hidup dalam perdamaian dengan sama. Kita sampaikan kepada kanan dan kiri kita, damai Tuhan besertamu. Saudara, kita hidup di dalam perdamaian dengan Allah dan juga sama, maka damai sejahtera itu sudah diberikan bagi setiap kita. Karena itu rayakanlah, bagikanlah damai sejahtera itu, dan dengan penuh sukacita dan dengan penuh rasa syukur kita pujikan PKJ 203, ada damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Haleluya. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Allah berlimpah hati kita. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai, dan sungai itulah yang terus mengalir dalam hati setiap kita. Rahmat Allah bagaikan sungai. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus memimpin dan menuntun kita di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam hikmat dan rahmat-Mu, kami memohon tuntunan di dalam kami membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh meneguhkan, menyapa, menguatkan, dan menegur kami. Sehingga hidup kami boleh diperbaharui, dikuatkan, diteguhkan, supaya setiap kami menjalani hidup yang bertanggung jawab dan sesuai dengan firman Tuhan. Allah Roh Kudus berkarya di dalam segala keterbatasan yang kami miliki saat ini, sehingga kami dimampukan untuk menjalani hidup yang seturut dengan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.
Bacaan Injil diambilkan menurut Injil Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, memeliharanya, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mengalami kebangkitan dan mewartakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah situasi kita seperti hari ini, apa yang paling Bapak, Ibu, Saudara takuti? Apa yang paling Bapak, Ibu, Saudara takuti? Banyak, Pak. Ada orang batuk di sebelah kita, kita langsung berpikir, duh, corona rek, duh, positif, duh, mati aku. Begitu melihat dagangan kita sepi ataupun tabungan mulai menipis, kita mulai takut tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, ataupun bingung nanti bagaimana membayar uang sekolah anak-anak kita. Atau ketika kita melihat teman-teman angkatan kita mulai menikah satu demi satu, kita mulai takut. Jangan-jangan nanti aku jadi perawan atau perjaka tua. Dan bisa jadi mungkin kita hari ini takut dengan kematian ataupun takut kehilangan orang yang kita kasihi. Sebab kematian bisa datang tiba-tiba dan tanpa pamitan lebih dulu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap orang itu pasti punya ketakutan dengan alasan yang berbeda satu dengan yang lainnya, dan tingkat ketakutan yang berbeda satu sama lain. Walaupun berbeda, ketakutan yang dirasakan oleh kita sesungguhnya disebabkan hanya dua hal yang paling mendasar. Pertama, karena kita merasa terancam oleh bahaya ataupun ada di tengah situasi yang tidak menyenangkan. Dan yang kedua, karena kita tidak tahu masa depan yang akan terjadi di depan. Dan di hari ini kita ada di tengah dua situasi tersebut. Satu,
kita merasa terancam dan di tengah situasi yang tidak menyenangkan karena COVID-19 serta dampak yang ditimbulkannya. Dan yang kedua, kita tidak tahu bagaimana ending dari COVID-19 ini akan berakhir. Apakah sad ending atau justru happy ending. Dan inilah yang juga dialami oleh murid-murid Yesus pasca kematian Yesus di atas kayu salib. Mereka terancam kalau mereka akan diburu dan akhirnya dihukum mati seperti Yesus sebab mereka adalah murid-murid Yesus. Dan yang kedua, mereka juga mengalami ketakutan dan kekhawatiran oleh sebab harapan mereka pupus. Sebab Yesus yang selama ini mereka harapkan sebagai seorang Mesias yang akan mengangkat senjata dan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, justru mati digantung di atas kayu salib, dan itulah kematian yang paling naas dan memilukan. Belum lagi Bapak Ibu ditambah dengan pengkhianatan Yudas Iskariot dan penyangkalan Petrus sebanyak 3 kali. Mau tidak mau situasi ini mengubah dan membayangi hidup persekutuan murid-murid. Dan situasi inilah yang dialami oleh murid-murid Yesus sebab mereka kehilangan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Dari yang pasti menjadi tidak pasti. Dan situasi ini juga dialami oleh murid-murid perempuan. Mereka kehilangan sosok orang yang mengasihi dan memperlakukan mereka dengan kasih yang luar biasa. Yesus mendapat tempat istimewa dalam hati murid-murid perempuan. Mengapa? Ketika di zaman itu budaya patriarkal, laki-laki melihat perempuan sebagai nomor 2 dalam hidup sosial. Ketika perempuan diperlakukan dengan tidak adil, hak-hak mereka dilanggar. Ketika perempuan dianggap remeh, sepele dan rendah oleh kaum laki-laki, Yesus justru memperlakukan perempuan dengan luar biasa. Yesus mengasihi mereka. Yesus mengangkat harkat martabat perempuan. Yesus membela hak-hak perempuan yang dilanggar. Bahkan Yesus menempatkan perempuan di level yang sama dengan laki-laki. Sehingga perempuan diperlakukan sebagai sesama yang tidak dibeda-bedakan. Dan itulah yang membuat hati para murid perempuan ini begitu hancur lebur. Mereka tenggelam dalam kedukaannya karena mereka kehilangan Yesus, sosok yang mereka kasihi. Dan dalam suasana hati yang tak menentu dan di tengah situasi yang tak menentu itu, Maria Magdalena dan Maria yang lain memutuskan untuk datang pagi-pagi benar ke kubur Yesus sesudah hari Sabat. Mereka datang untuk menyatakan cintanya kepada Yesus. Mereka datang untuk menunjukkan kesetiaannya sebagai pengikut Yesus. Walaupun di tengah ketakutan, walaupun di tengah ancaman dan kesedihan, murid-murid perempuan jauh lebih berani untuk menyatakan cintanya dibanding murid laki-laki. Di mana murid laki-laki ketika Yesus disalibkan? Dan di mana murid laki-laki ketika Yesus ada di kubur? Mungkin mereka masih bersembunyi karena takut. Mungkin mereka memilih untuk tidur saja karena masih pagi-pagi benar. Atau mungkin mereka masih berpikir bahwa semua sudah selesai. Tete lestai, seperti pernyataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi mereka menganggap tidak lagi punya sesuatu yang dapat diharapkan ketika Yesus mati. Yang jelas, apapun alasan yang membuat murid laki-laki menghilang, ternyata murid perempuan yang sering kali dianggap lemah dan sepele, justru mereka dalam kisah ini lebih kuat dan lebih berani dibanding laki-laki
di tengah situasi krisis. Dan justru disinilah menariknya Bapak Ibu, bahwa peristiwa kebangkitan Yesus menjadi begitu istimewa bukan hanya karena Yesus bangkit dari kematian, melainkan saksi pertama kebangkitan Yesus ialah murid-murid perempuan yang dianggap lemah, tapi justru lebih berani dan lebih setia dan berani menunjukkan cintanya sekalipun di tengah krisis. Sama seperti berita kelahiran Yesus yang diberitakan kepada para gembala golongan lemah yang tak dianggap. Berita kebangkitan Yesus, berita Paskah itu disampaikan justru kepada murid-murid perempuan. Golongan yang lemah, yang kesaksiannya mungkin tidak akan didengarkan. Tapi inilah justru menariknya berita kebangkitan Yesus. Beresiko memang mempercayakan berita besar kepada kelompok yang lemah, tapi justru nyata kemuliaan dan kekuasaan Allah. Sebab Allah memilih mereka yang lemah, mereka yang tidak berdaya, mereka yang terpinggirkan, dan mereka yang tidak dianggap oleh masyarakat. Tapi justru merekalah yang dipilih Allah karena bersedia mengalami pemulihan, bersedia menyambut anugerah Allah yang memampukan mereka untuk menjadi saksi-saksi berita yang besar. Dan karya kebangkitan Yesus itulah yang dialami secara langsung oleh dua murid perempuan melalui sapaan yang disampaikan malaikat pembawa berita kebangkitan dan juga Yesus sendiri secara langsung. Sebuah sapaan yang berkata, jangan takut. Sebuah sapaan yang berkata, jangan takut. Bapak, Ibu, dan Saudara, sapaan ini adalah sapaan yang langsung menyentuh hati mereka di tengah kedukaan yang dialami. Sebuah sapaan yang memberikan kekuatan serta penghiburan di tengah ketakutan, di tengah keputusasaan yang dialami oleh murid-murid. Sebuah sapaan yang membalut dan memulihkan hati yang hancur dan terluka, sekaligus memberikan pengharapan yang baru bagi mereka yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia bukan Tuhan yang mati. Ia Tuhan yang bangkit dari kematian dan menang atas kuasa maut. Itu berarti ia Tuhan yang akan membuat umat yang percaya kepadanya juga memiliki mental pemenang. Sekalipun ada dan mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Dan di Paskah tahun ini, seruan jangan takut harus disuarakan di tengah carut marut dan ketidakpastian yang terjadi hari ini. Dan apa yang Bapak Ibu rasakan ketika Tuhan menyapa hari ini dan berkata, jangan takut? Apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan? Sesungguhnya Tuhan tahu kita manusia yang lemah, kita manusia yang tidak berdaya, dan seringkali kita menjadi begitu takut ketika apa yang terjadi dalam kehidupan kita di luar kendali kita. Ketika kita menemui pergumulan, ketika kita mengalami kegagalan, kita mudah menjadi begitu takut, cemas, dan menjadi kalut. Itulah mengapa ketika kita hari ini mendengar suara Tuhan yang menyapa kita jangan takut, itu berarti Ia mengajak kita untuk percaya bahwa Ia hadir dan menyertai langkah kehidupan setiap kita. Situasi yang kita hadapi saat ini, apapun itu,
seharusnya semakin membuat kita menghayati dan merasakan kebangkitan Kristus di Paskah, di momen yang istimewa hari ini. Walaupun dengan segala keterbatasan, walaupun kita tidak tahu sampai kapan krisis ini akan berlangsung, walaupun kita hanya dapat mengandalkan lutut, air mata, dan setiap kata yang keluar melalui doa-doa kita. Tapi percayalah Bapak Ibu, inilah momen untuk kita belajar taat, setia, dan berpengharapan di dalam Tuhan. Tapi sekaligus kita belajar untuk tetap menjadi saksi-saksi Kristus yang mengalami kebangkitan dan mewartakannya bagi semua orang di sekitar kita. Dan berbicara soal menjadi saksi-saksi atau pewarta. Di era media sosial ini, sadar atau tidak sadar, kita dengan mudah menjadi pewarta-pewarta digital. Dapat renungan langsung di-share. Dapat informasi apa di-share. Dapat berita apa di-share. Apapun yang kita dapat bisa langsung kita share. Salah? Tidak salah. Tapi hati-hati. Sebab bisa jadi bukan berita sukacita dan damai sejahtera yang kita wartakan, melainkan justru berita yang menimbulkan ketakutan, kepanikan, berita hoax, berita palsu, bahkan mungkin hanya sekedar aktualisasi diri. Hati-hati di tengah situasi krisis ini, orang bisa menjadi begitu cemas, takut, bimbang, bingung, dan ketika mendapatkan informasi sesuatu yang dianggap penting, tanpa memilah dan memilih, orang langsung saja share. Kalau dulu orang dinilai dari apa yang dikatakan dan apa yang diperbuatnya, hari ini orang dinilai dari apa yang dibagikan atau di-share melalui media sosial. Sebab ketika seseorang memposting sesuatu, maka setiap orang punya hak untuk memberikan penilaian dari sudut pandang masing-masing. Maka bijaklah menjadi pewarta-pewarta digital. Nah, saya terinspirasi dengan sebuah gambar yang justru saya temukan di media sosial. Pasti Bapak Ibu pernah melihat gambar ini. Di gambar tersebut ada pertanyaan, di mana aku di era COVID-19 ini? Ada 3 zona. Zona ketakutan, zona belajar, dan zona bertumbuh. Zona yang pertama, zona ketakutan, adalah mereka yang menjadi orang yang panik buying. Beli masker, beli hand sanitizer, beli kebutuhan pokok dengan berlebihan. Mereka yang mudah marah, sensitif, meluapkan emosinya begitu saja, gampang mengeluh, membagikan apapun yang ditemukan di media sosial. Inilah zona orang mengalami ketakutan karena krisis hidup. Zona yang kedua yang disebutkan dalam gambar ini adalah zona belajar, yaitu mereka yang mulai menerima kenyataan, belajar untuk mengendalikan emosi, belajar untuk memilah dan memilih mana yang harus di-share dan mana yang tidak harus di-share. Belanja untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak berlebihan. Inilah zona yang kedua, zona belajar. Zona yang ketiga adalah zona bertumbuh, yaitu mereka yang sudah melakukan aksi peduli dan berbagi berkat. Mereka berpikir keselamatan orang banyak dan keselamatan dirinya juga. Mereka yang tetap berkreasi dan produktif di tengah keterbatasan. Mereka yang mulai beradaptasi dengan segala perubahan yang ada. Dan mereka yang belajar untuk mengapresiasi orang-orang di sekitar mereka yang sudah berjuang. Jadi kalau gambar ini ada,
Maka di mana Bapak Ibu sekarang? Zona ketakutankah? Zona belajarkah? Atau zona bertumbuhkah? Dan sebagai murid Kristus Bapak Ibu, saya cuma mau tanya, siapa kita di dalam peristiwa kebangkitan Kristus? Maka saya mengusulkan 2 zona saja untuk kita menghayati arti dan makna kebangkitan Kristus. Zona yang pertama adalah zona bagi mereka yang percaya pada Yesus, tapi di tengah kehidupan bersama dengan orang lain, mereka menjadi orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri, egosentris, tidak peduli keselamatan orang lain, tidak siap dengan perbedaan, bahkan berusaha memaksakan kehendaknya diikuti dan dituruti oleh orang lain. Bahkan mereka adalah orang-orang yang sulit untuk mengendalikan emosi, menyebarkan kepanikan dan kekhawatiran. Dan di tengah hidup melayani dan ketika berbagi atau melakukan sesuatu yang baik, mereka melakukannya hanya sekedar untuk dipuji, diakui, dan dihormati. Ketika diterpa badai, orang-orang di zona yang pertama ini menjadi begitu takut, khawatir, seolah Yesus tidak ada bersama dengan mereka di tengah badai kehidupan. Itulah zona pertama, yaitu murid-murid Kristus yang kerdil. Percaya pada Yesus, tapi Yesus seolah tidak ada di dalam kehidupannya. Zona yang kedua adalah zona di mana kita sadar siapa diri kita dan untuk apa kita ada di dunia ini. Di tengah hidup bersama orang lain, kita menjadi orang yang rendah hati, mau belajar menghargai perbedaan yang ada, peduli dan menyatakan kasih kita kepada orang lain, menghargai dan menghormati sesama sebagai orang-orang yang juga dikasihi Allah, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Saat melakukan kebaikan dan pelayanan, hati kita murni dan tulus untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ketika di tengah badai kehidupan, kita kuat, setia, dan berpengharapan di dalam Tuhan. Zona kedua adalah zona murid-murid Kristus yang mau belajar dan bertumbuh melalui setiap pengalaman iman yang Tuhan hadirkan dalam kehidupannya. Pertanyaannya, di manakah kita dalam peristiwa kebangkitan Kristus? Zona murid-murid Kristus yang kerdil atau justru zona murid-murid Kristus yang mau belajar dan bertumbuh melalui pengalaman iman? Bapak, Ibu, dan Saudara, mari mengingat satu hal penting. Keselamatan Allah melalui kebangkitan Kristus itu tidak sekedar keselamatan dari dosa dan maut, melainkan keselamatan untuk, sekali lagi saya katakan, keselamatan Allah melalui kebangkitan Kristus bukan sekedar keselamatan dari, melainkan juga keselamatan untuk. Kristus yang mati dan bangkit, Kristus itulah yang memulihkan dan menyelamatkan manusia. Dan ketika kita mengaku sebagai murid-murid Kristus, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita seharusnya membuat kita sadar siapa diri kita dan untuk apa kita hidup. Dan kebangkitannya membuat kita sadar keselamatan yang kita peroleh itu adalah untuk setiap kita menjadi
saksi-saksi kebangkitan yang mengalami kebangkitan dan mewartakannya dalam kehidupan setiap kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Paskah tahun ini, Paskah yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kita merayakan Paskah tahun ini dengan segala keterbatasan karena keadaan yang sedang terjadi akhir-akhir ini di dunia. Namun justru Paskah ini mengajarkan kita banyak hal. Kita belajar bagaimana tetap mengimani karya kebangkitan dan kemenangan Kristus di tengah situasi krisis yang kita alami saat ini. Kita juga belajar untuk melihat dan mengalami kebangkitan Kristus melalui apa yang terjadi saat ini. Dan Paskah tahun ini juga bisa menjadi catatan sejarah perjalanan iman kita, perjalanan iman gereja untuk tetap mengalami, untuk tetap merayakan dan menghayati kebangkitan Kristus walaupun di tengah segala keterbatasan dan krisis saat ini. Sebab cinta Kristus tidak pernah berlalu. Apapun situasi, kapanpun dan dimanapun kita hari ini, cintanya tetap hadir dalam kehidupan kita. Itulah catatan sejarah yang bisa kita bagikan bagi anak-anak, cucu, dan generasi-generasi sesudahnya, bahwa Paskah yang berbeda ini menjadi Paskah yang istimewa untuk setiap kita. Mari kita merenungkan bersama cinta dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Ambil waktu teduh sejenak, ingatlah kembali cinta, kebaikan serta kemurahan Tuhan di sepanjang hidup yang sudah kita lalui. Bahkan ketika hari ini di tengah krisis yang kita hadapi, setiap kita bergumul, setiap kita punya persoalan, tapi kita belajar dari kisah Paskah. Murid-murid yang awalnya takut, gentar,
kalut karena Kristus disalibkan. Mereka keluar dari ketakutan, kekalutan itu ketika melihat Yesus yang bangkit. Dan dari sanalah mereka beroleh kekuatan untuk menjadi murid-murid Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, apapun yang Bapak, Ibu, Saudara alami saat ini, kita diajar untuk berproses bersama dengan Tuhan. Dari krisis ini kita boleh bertumbuh di dalam iman kita. Dan ketika kita bertumbuh dalam iman, kita siap untuk mewartakan kebaikan Injil Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Bertumbuhlah dan menjadi dewasalah. Saat ini sejenak Bapak Ibu berdoa secara pribadi. Ungkapkanlah apapun pergumulan dan permohonan yang Bapak Ibu ingin sampaikan kepada Tuhan. Ungkapkanlah itu secara pribadi. Pemandu dan pemusik akan mengiringi Bapak Ibu dalam waktu doa pribadi untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanku. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Yang perlu kita lakukan cuma satu, mengingat kasih setia Tuhan, cinta Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dengan mengingat cinta Tuhan yang begitu besar, kita punya harapan untuk melangkah di hari-hari depan. Sekalipun kita ada di tengah pergumulan, sekalipun persoalan menghadang kita dan rintangan membuat kita bingung mau berjalan di mana. Tapi kalau kita mengingat cinta Tuhan, kita punya harapan untuk melangkah di hari depan. Kalau kita mengalami dan merasakan kebangkitan Kristus hari ini, kita akan punya keberanian untuk menatap hari depan di dalam anugerah dan cinta Tuhan. Kita pujikan bersama sambil mengingat cinta Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Namun ada cinta Tuhan. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang hanya dapat diperoleh di dalam Tuhan. Sebuah cinta yang telah teruji melalui rentangan sang waktu, karena Ia mati bangkit untuk setiap kita, menyatakan kasih-Nya pada kita. Kau mati bagiku, berkorban untuk dirimu. Kau mati bagiku,
Engkau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat hening untuk kita semua. Bersama-sama dengan jemaat Tuhan di segala masa dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita menaikkan pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan, di momen kami merayakan Paskah di tahun ini, ajarilah kami untuk mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan melalui setiap peristiwa dan pengalaman iman di dalam kehidupan ini. Buatlah kami mengerti dan melihat bagaimana Tuhan berkarya, menolong, dan menyatakan kehendak-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Walaupun saat ini kami mengalami segala keterbatasan, kami tidak berdaya, tapi kami percaya ada tangan kuat yang senantiasa menopang kami. Kami percaya ada Kristus yang telah menang, bangkit bagi kami. Kristus itulah yang kami imani, sehingga menginspirasi kami untuk kami berani berjuang dan menatap hari depan kami dengan penuh pengharapan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami di tengah krisis hidup yang dialami oleh dunia ini. Pakailah setiap orang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, supaya mereka yang Engkau pakai menjadi sarana Tuhan untuk menolong dan menyatakan kehendak-Mu di dalam hidup setiap kami. Berkati pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Berkati para medis yang terus berjuang menyembuhkan dan memulihkan para pasien. Berkati juga setiap orang yang bermurah hati menjadi donatur. Berkati juga masyarakat Indonesia, supaya setiap kami boleh berjuang bersama, melakukan apa yang terbaik untuk menanggulangi dan mencegah pandemi corona ini. Dan biarlah kami menghayati ada banyak cara Tuhan menolong kami untuk kami keluar dari krisis hidup yang kami alami saat ini. Berkati Tuhan setiap pergumulan kami juga, ketika mungkin ada jemaat Tuhan yang terdampak pandemi corona ini. Engkau kuatkan, hiburkanlah kami, dan berikanlah kami topangan, sehingga kami boleh tetap melangkah di dalam iman dan pengharapan kami kepada Kristus Yesus. Kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami di dalam kelemahan tubuh mereka, baik yang saat ini sedang menjalani perawatan ataupun dalam masa pemulihan pasca positif corona.
Kiranya tangan Tuhan terus terulur sehingga memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kami. Bagi mereka yang berduka, Tuhan kiranya memberikan kekuatan serta penghiburan agar mereka boleh melanjutkan kehidupan mereka di dalam cinta dan anugerah Tuhan. Bagi yang saat ini sedang bergumul dengan persoalan ekonomi sosial karena dampak dari pandemi corona ini, kami percaya bahwa hidup kami dipelihara dan dijamin sedemikian rupa oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak khawatir, karena ada Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini yang menjamin dan memelihara kehidupan kami. Berkati juga gereja Tuhan GKI Kediri dengan segala karya dan pelayanan yang dilakukan, agar boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang mewujud nyatakan kasih Allah itu di dalam kehidupan bersama dan untuk orang lain. Dan kiranya GKI Kediri juga boleh mengambil bagian di dalam upaya menanggulangi dan mencegah pandemi corona. Terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah masing-masing. Kiranya sukacita Paskah boleh tetap meluap dalam hati dan pikiran kami, agar kami terus mengalami kebangkitan Kristus. Kami tidak terpuruk ataupun takut, tapi kami berani karena ada Kristus yang telah bangkit dan menang untuk setiap kami. Demi Yesus Kristus, kami menyerahkan doa ini seperti yang Tuhan ajarkan di dalam doa yang akan kami nyanyikan. Surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan, dan nats persembahan diambil dari Mazmur pasal 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 365 bagian B. Tuhan ambil hidupku dan
kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Kuatlah suaraku, hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu, jadi saksi Injil-Mu. Mari kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah dijalankan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mempersembahkan bagian dari berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami masing-masing. Biarlah dengan segala ucapan syukur kami bawa persembahan ini bagi kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Kristus yang bangkit, Kristus yang menang, Kristus itulah yang kita imani, yang membuat kita tetap percaya, berani, dan berpengharapan menjalani kehidupan. Alamilah terus kebangkitan Kristus, dan tetaplah jadi saksi Kristus yang mewartakan kasih-Nya kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Bangkit dan jadilah saksi Kristus. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biar tak terbilang pasukan pasanglah, semakin berbahaya
Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah kita telah usai. Teruslah hayati kehidupan ini sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan marilah kita menerima berkat-Nya. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Pemurah, Kristus yang bangkit dan menang atas kuasa maut, Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan penghiburan, senantiasa memberkati dan mengiring langkah juang hidup kita untuk terus merasakan dan mengalami kebangkitan dan kemenangan Kristus atas kuasa maut yang memberikan pengharapan untuk menjalani hidup di tengah tantangan dan pergumulan dari kini terus sampai selama-lamanya. Amin. Karyaku, haleluya, amin, haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karya, Shalom Jemaat GKI Kediri yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh merayakan Paskah, bahkan Triduum, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah di tengah situasi dan kondisi bangsa kita bahkan dunia yang sedang dilanda pandemi COVID-19 ini. Mengapa saya mengatakan kita patut bersyukur kepada Tuhan? Di samping hal itu memang merupakan ajakan Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukurlah senantiasa, tetapi kita diajak untuk lebih dalam lagi memaknai kasih dan pengorbanan Tuhan di tengah situasi yang tidak mengenakan bagi kita semua. Kita melihat banyak mereka yang menderita, bahkan mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasih. Kita sendiri pun juga terpisah dengan jarak. Kita beribadah di rumah kita masing-masing. Situasi yang tidak mengenakan bagi banyak orang. Dalam situasi seperti ini, kita cenderung bingung, kita panik, bahkan kita tergoda untuk melakukan jalan pintas. Namun saudara, marilah kita mengingat kembali. Ketika kita percaya dan ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran, kesedihan, rasa putus asa dan ketidakberdayaan kita, Allah bertindak dan Allah menolong kita. Bahkan Dia mengubah rasa putus asa kita menjadi pengharapan. Dan sesungguhnya bukankah itu merupakan berita Paskah, kebangkitan Kristus, kebangkitan yang membawa kabar gembira, kabar sukacita, terlebih bagi mereka yang sedang tidak berdaya. Kristus yang bangkit, yang senantiasa hadir, menolong, memberikan kehidupan bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Kristus yang menghadirkan shalom, damai sejahtera Allah, sehingga semua ketakutan dan kegelisahan itu diubah menjadi ketenangan, bahkan sukacita yang besar. Injil Matius pasal 28 mencatat peristiwa kehidupan kita yang baru, yang ditandai dengan kebangkitan Kristus. Dia memulihkan keadaan kita dari kesengsaraan karena kuasa dosa, yang telah dibuktikan dengan kebangkitan Kristus. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kita menjalani kehidupan baru pemberian Allah Bapa itu pada masa kini? Di dalam bukunya Selamat Paskah, Pendeta Andar Ismail itu mengatakan,
Kita seharusnya mensyukuri hidup yang sudah dipulihkan Allah Bapa, yaitu dengan hidup mensyukuri yang dijalani pada saat ini. Ajakan inilah yang dimaksud oleh penulis dari pemazmur dalam Mazmur 118 ayat yang ke-8. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ajakan yang menyatakan kepada kita untuk mensyukuri kehidupan baru pemberian Allah. Karena kasih Bapa yang memulihkan, karena kebaikan Allah Bapa dalam kehidupan kita. Mari kita mensyukuri hidup pemberian Tuhan ini. Dengan kita hidup hormat, hidup penuh sukacita, bahkan kita tidak menyerah dengan keadaan, tantangan, dan pergumulan yang kita hadapi saat ini. Pantun ini kiranya dapat menolong kita untuk mengingat panggilan bersyukur karena Yesus sudah bangkit. Ada bulu berwarna biru di sebuah dahan. Dahannya berwarna merah menyilaukan mata. Mensyukuri hidup baru pemberian Tuhan. Karena Kristus telah membangkitkan kita semua. Selamat Paskah dan Tuhan mengasihi kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat dan simpatisan GKI Kediri yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Bisa dibilang tidak terasa, tapi bisa juga dibilang terasa, bahkan sangat terasa. Sudah 4 minggu kita tidak bertemu dan tidak beribadah bersama di gereja. Juga tidak melakukan persekutuan dan aktivitas pelayan lain di gereja. Tapi syukur kepada Allah, kita tetap bisa bersekutu dan beribadah bersama meskipun secara online. Untuk itu perkenankan saya untuk menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang pertama kepada Bapak Petrus Suwiknyo, Ketua Badan Pimpinan Bajem Tanjung, dan juga Bapak Ibu Saudara di Bajem Tanjung, bagaimana kabarnya? Yang kedua, Pak Arianto, Korwil Filipi, dan juga Bapak Ibu Saudara di wilayah Filipi, bagaimana kabarnya? Yang ketiga, Bu Rima, Korwil wilayah Yudea, dan Bapak Ibu Saudara yang ada di wilayah Yudea, bagaimana kabarnya? Yang keempat, Pak Putu, Korwil Nasaret, dan Bapak Ibu Saudara di wilayah Nasaret, bagaimana kabarnya? Yang kelima, Bu Ina, Korwil Kolose, dan Bapak Ibu Saudara di wilayah Kolose, bagaimana kabarnya? Yang keenam, Bu Wiwi, Korwil Galatia, dan Bapak Ibu Saudara di wilayah Galatia, bagaimana kabarnya? Yang ketujuh, Pak Lili, Korwil Kanaan, dan Bapak Ibu Saudara di wilayah Kanaan, bagaimana kabarnya? Berikutnya, Bu Joyce, Korwil Efesus, dan Bapak Ibu Saudara di wilayah Efesus, bagaimana kabarnya? Yang terakhir, Pak Harmadi, Korwil Bethlehem, dan Bapak Ibu Saudara di wilayah Bethlehem, bagaimana kabarnya? Kami segenap Majelis Jemaat GKI Kediri senantiasa mendoakan dan menaruh pengharapan yang teguh di dalam Tuhan Yesus, supaya Bapak, Ibu, Saudara semua selalu berada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Bapa kita yang Maha Kasih. Supaya kita semua senantiasa berada di dalam pelukannya yang hangat. Pelukan Bapa yang memberi ketenangan dan damai sejahtera. Selamat Paskah, selamat merayakan kebangkitan Yesus Kristus.
Jangan lupa bahwa Yesus Kristus yang telah mati, Yesus Kristus itu pula yang telah bangkit. Ya, Dia hidup. Dia yang mengikat kita dalam persekutuan yang indah, maka tetaplah teguh dan kuat dalam iman kita kepadanya. Selamat menjalani kehidupan sehari-hari dalam masa physical distancing ini dengan menerapkan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Untuk itu, Bapak Ibu jika keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Yang kedua, sering cuci tangan dengan sabun, dan jangan pegang mata, hidung, mulut jika belum mencuci tangan. Jaga jarak aman antar orang minimal 1 meter. Jika batuk atau bersin, jangan lupa tutup dengan tisu atau lengan bagian dalam. Jangan meludah sembarangan. Sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus beserta kita. Immanuel. Bersukalah atas kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan menolong setiap kita. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah karena Tuhan telah bangkit. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, konco-konco, Gusti Yesus amberkai kita sedaya. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah di tahun 2020 ini, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Dalam kebangkitannya, kita dimenangkannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, saudara-saudaraku yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat Paskah, selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, dan kiranya kebangkitan Tuhan Yesus itu juga hidup dalam hidup kita, dan hidup bagi Tuhan, dan kuat melalui masa-masa yang sulit ini, oleh karena berkat pertolongan dari Roh Kudus. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Komisi Anak mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Komisi Pemuda Remaja mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Komisi Dewasa mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah buat seluruh jemaat GKI Kediri. Semoga kasih Tuhan yang luar biasa menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Selamat malam. Kami dari Badan Pimpinan Jemaat Tanjung mengucapkan Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat Paskah, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetap setia, taat, dan berpengharapan, sebab Kristus telah bangkit dan menang untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.